Halo pecinta catur, kembali lagi bersama saya di channel Otak Catur. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah partai yang viral antara pecatur Indonesia dan pecatur Amerika dengan nama akun Dewa Kipas dengan nama aslinya yaitu Dadang Subur melawan Gotham Chess, seorang YouTuber dari Amerika dengan sudah memiliki gelar IM atau International Master. Di sini hitam berhasil menang dan hitam atau Dewa Kipas terkena banned atau dilaporkan terblokir oleh pihak chess.com karena dilaporkan oleh penggemar dari Gotham Chess. Perlu diketahui Gotham Chess ini telah memiliki penggemar ya, sekitaran puluhan ribu. Di sini dia langsung melakukan siaran langsung atau live streaming dan banyak yang menyaksikan. Dan ternyata dia kalah. Dan di sini dicurigai Dewa Kipas atau Dadang Subur menggunakan engine atau komputer. Baik, langsung saja kita ke partainya. Bagaimana Dewa Kipas dapat mengalahkan Gotham Chess. Langsung Gotham Chess mengawali dengan pion D4 dibalas dengan kuda F6, kuda F3, E6, pion G2, G3, pion B6 untuk sama-sama melakukan fianchetto gajah. Kemudian gajah G2, gajah B7 sama-sama melakukan fianchetto gajah. Kemudian putih melakukan rokade pendek dan hitam membalas dengan pion C5. Tentu putih tidak menerima pion tersebut dan memilih untuk mempersolid pionnya dengan pion C3. Gajah E7 mempersiapkan rokade pendek dan hitam menjalankan dengan pion B3 sama untuk melakukan fianchetto gajah, dan gajah pindah ke petak B2 untuk menguasai jalur dan sekaligus untuk menyerang sayap raja. Kemudian hitam melakukan rokade pendek. Langsung saja sesuai dengan strategi, dia langsung melakukan gajah B2. Kemudian pion pukul pion, kuda C6. Perkembangan perwira. Dari sini semua langkah terlihat normal. Di sini rating antara kedua pemain cukup berbeda, 2421 dan 2311. Di sini tentu mereka sudah sama-sama master. Dan lalu pion E3, gajah A6 mengancam benteng. Tentu saja benteng bergeser ke E1 dan pion D5 untuk menguasai pusat. Kemudian putih melakukan pertukaran gajah, diterima oleh hitam, dipukul oleh raja. Kemudian kuda menempati petak yang strategis dengan kuda E4. Di sini kuda sangat nyaman ya di petak yang sangat nyaman di petak pusat. Kemudian raja berpindah ke G2 mengamankan rajanya. Lagi-lagi hitam dengan langkah yang bagus sekali menguasai lajur terbuka dengan benteng C3.
8. Kemudian pion A3 maksud saya. Lalu kuda A5 untuk mengancam pion yang ada di peta B3 dan sekaligus membuka lajur terbuka agar benteng menguasai lajurnya. Lalu menteri berpindah ke D3, pion F5 memperkuat kuda. Kemudian kuda ke D2. Di sini langkah yang baik adalah dengan kuda, harusnya kuda yang F3 berpindah yang ke D2, bukan kuda ya, tapi di sini langkah manusiawi ya, karena untuk mengembangkan perwira di sini maka putih menjalankan kuda D2, kuda B D2. Kemudian di sini adalah langkah yang tidak terduga dari putih, maka di sini inilah yang dicurigai oleh putih. Ini adalah suatu langkah brilian dari seorang dewa kipas atau Dadang Subur. Ini adalah langkah-langkah jenius, maka dari itu dia dicurigai menggunakan engine. Tetapi menurut saya ini langkah normal sih, karena membuka raja agar serangannya semakin tajam. Menurut saya ini langkah biasa, tetapi ini adalah langkah luar biasa menurut penggemar dari Gotham Chess. Lanjut ke benteng B1 bergeser. Kemudian pion maju lagi ke G4. Di sini mengancam kuda mundur ke maju menduduki petak yang strategis dengan petak E5. Tentu saja kuda pukul kuda. Di sini langkah normal ya. Ini adalah langkah manusiawi agar pion yang ada di B3 dapat dipukul oleh kuda. Tentu saja menteri harus memukul. Kemudian kuda pukul mengancam menteri dengan pukul pion B3. Menteri kembali ke petak D3. Kemudian kuda kembali lagi ke asalnya A5. Lalu pion H3 mengajak pertukaran pion. Diterima, tidak diterima oleh hitam, dan hitam memilih dengan gajah D3. Di sini menurut engine ini adalah langkah kurang tepat. Maka di sini sebenarnya menurut saya kecil kemungkinan dewa kipas menggunakan engine, dan tetapi kita tidak tahu juga apakah dewa kipas menggunakan engine atau tidak. Saya tidak dapat memberikan kesimpulan, tetapi di sini saya beropini bahwa dewa kipas tidak menggunakan. Soal kebenarannya saya belum dapat memastikan. Tetapi di sini kita ketahui bahwa dewa kipas telah di-ban. Dilihat di bendera samping Indonesia ini terdapat bendera merah yang digarisi. Itu adalah tanda bahwasanya akun ini telah diblokir. Kemudian pion pukul G4. Kemudian dia pukul kudanya dulu, itu dipukul oleh pion, dan barulah pion F memukul pion G. Dari sini kemudian putih menjalankan dengan benteng ke H1. Di sini putih berencana untuk melakukan skakmat di petak A7 ya. Di sini mengancam langsung
pion yang ada di A7 dan skamat, dan tentu saja hitam melindungi dengan benteng ke C7. Lalu putih menjalankan dengan gajah ke D4. Disinilah langkah blunder dari seorang Gotham Chess. Lalu menteri D ke G5. Dari sini baik juga sebenarnya menteri tadi benteng ini ke F7 terlebih dahulu, tetapi di sini menurut engine benteng C ke F7 menurut engine, tetapi di sini Dewa Kipas memilih dengan menteri G5. Lalu di sini benteng menawarkan untuk melakukan pertukaran. Tentu saja hitam tidak dapat memukul pion yang ada di petak C1. Apabila dimakan, maka hitam akan mati dengan menteri pukul pion yang ada di H7. Tentu saja hitam tidak menerima dan ditutup dengan kuda ke C4. Kemudian menteri mundur ke E2 dan menteri pun bergeser ke F5. Kemudian benteng H6 di sini untuk menguasai lajur petak 6, dan hitam melakukan skak dengan menteri ke E4. Tentu di sini putih maksud saya tidak dapat menutup ya. Maka dari itu raja berpindah ke G1. Kemudian hitam menjalankan dengan benteng F5 dengan rencana menumpuk benteng. Maka di sini langkah blunder lagi oleh Gotham Chess. Ia berencana untuk menukarkan bentengnya. Nah, disinilah langkah blunder dari seorang Gotham Chess, dan Dewa Kipas menemukan langkah itu dengan kuda pukul pion. Ini adalah langkah yang sangat-sangat luar biasa dari seorang Dewa Kipas. Dan tentu saja di sini gajah pukul kuda itu tidak bisa, karena bentengnya akan hilang. Nah, maka dari situ benteng pukul benteng, dan di sini hitam terlebih dahulu melakukan skak dengan kuda ke F3. Di sini apabila menteri tidak pukul, maka raja akan mati dengan beberapa langkah. Dan di sini maka dari itu putih memukul kuda, dan di sini hitam tidak langsung memukul menteri. Apabila menteri dipukul, maka tentu saja hitam akan kalah, dan maka dari itu hitam lebih dahulu melakukan skak dengan menteri ke B1. Tidak ada pilihan,
menteri tidak mungkin ditutup oleh menteri ataupun benteng, maka itu akan sia-sia. Maka dia raja berpindah ke petak G2. Di sini pion pion memukul menteri dan skak, dan raja hanya dapat berpindah ke petak H2 ataupun H3, dan di sini Gotham Chess memilih dengan H3 atau H3 ataupun H2 sama-sama akan menyebabkan skak mat, dan di sini menteri terlebih dahulu melakukan skak di petak H1, dan di sini raja berpindah ke H4 dan menteri ke H5 dan melakukan skak mat. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi partai dari seorang pecatur Indonesia dengan nama akun Dewa Kipas dan dengan nama aslinya yaitu Dadang Subur. Perlu diketahui bahwasanya Dewa Kipas ini atau Dadang Subur adalah pemain catur, memang pemain catur Indonesia yang sudah lama tidak bermain, dan di sini diberitahukan bahwasanya yang membuatkan akun ini adalah anaknya, dan yang memviralkan ini adalah anaknya karena ayahnya atau Dadang Subur ini tidak dapat berbahasa Inggris dan sudah lama pensiun dari catur. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi. Semoga terhibur. Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan